atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang hukum di Indonesia? Oh, begitu. Iya. Ditanyakan masalah hukum, pengertian hukum itu banyak sekali. Hukum itu salah satunya adalah norma. Norma adalah hukum. Hukum itu adalah peraturan atau berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Banyak sebenarnya tujuannya, banyak pengertiannya. Ada juga hukum itu merupakan suatu sistem. Artinya hukum itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi hukum itu baru muncul kalau sesudah ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada hukum. Coba, hukum itu pasif kan? Kalau kita melanggar lalu lintas baru muncul. Jadi kalau kita aman-aman saja kan tidak ada hukum di situ, gitu ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah baik atau perlu dibenahi? Iya, saya kira sudah baik tapi masih perlu juga dibenahi. Alasannya, Contoh penegakan hukum itu sekarang kan kita lihat itu Nuril saja kemarin itu yang guru honor yang dilecehkan kan. Pertamanya hukumnya dihukum, tetap dihukum, padahal dia membuat kesalahan, gurunya itu kepala sekolahnya, tapi menurut hukum itu menurut yang hakim mengadili itu Nurilnya yang salah. Sampai banding masih tetap dikuatkan, masih Nuril salah. Nanti dalam PK-nya, kasasinya juga masih ya. Nanti PK-nya Mahkamah Agung baru mengabulkan gugatan Nuril. Jadi situ memang sudah ada kelihatan itu harus dikembangkan, karena bagaimanapun juga itu kan pelecehan kan. Ada juga kemarin perkara di Sopeng, pas itu dia mencuri sebatang buah setandang pisang saja dari batangnya, dia tebangkan, terus dia dihukum juga, hukumannya lama loh, dihukumannya hukum pencuri sama pencuri biasa, padahal semestinya itu tidak boleh begitu, harus ada hukumnya tersendiri begitu. Karena masa bisa makan hukum pencuri dengan untuk dimakan, asal untuk dimakan kan, kalau dalam agama kan untuk dimakan itu halal, buat dia apa, daripada menikmati tidak makan kan, itu kan bedanya. Sama mencuri sandal juga, kamu mencuri cuma sandal yang dicuri, hukumnya sama mencuri biasa, itu kan tidak boleh. Jadi memang perlu dikembangkan, memang perlu direhab itu. Jadi masih banyak sekali hukum, tapi hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi hukum itu baru muncul, baru dilihat ketika ada kekosongan hukum di situ. Umpamanya ada pelanggaran tapi tidak ada hukum yang secara tertulis, tapi hakim juga bisa menafsirkan itu, namanya penafsiran hukum. Jadi kalau hakim tidak boleh ada kekosongan hukum, tapi dari hakim itu harus mempertimbangkan bagaimana bisa untuk membedakan antara hukum mencuri pisang dan pencuri biasa. Jadi memang harus ada perkembangan, harus ada undang-undangnya, tapi sementara mungkin akan diproses di DPR ya. Melihat Nuril kemarin kan di televisi umum ya. Begitu. Masih ada yang lain. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, saya akan bertanya bagaimana pendapat Ibu mengenai hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan hukum, memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah baik atau tidak, atau perlu dibenahi? Kalau saya, kondisi hukum di Indonesia saat ini masih perlu dibenahi atau diperbaiki, baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, dan lemahnya penerapan di berbagai peraturan di Indonesia. Oke. Atas waktunya Pak, begini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap hukum? Menurut yang saya tahu, yang saya pahami bahwa hukum adalah satu aturan yang mengatur untuk kehidupan manusia dalam mengatur keberlangsungan baik dan buruknya sesuatu. Bagaimana proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah baik atau masih ingin dibenahi, Pak? Coba jelaskan. Kalau proses proses penegakan hukum sebenarnya sudah baik.
Cuma terkadang memang ada saja oknum pelaksana hukum ini yang menyalahi daripada hukum yang ada. Katakanlah misalnya seorang yang bersalah terkadang dianggap benar mungkin karena orang yang dihukum ini atau orang yang dituntut ini adalah seorang atau jaksa atau hakim, terkadang menerima suap dari lawan daripada hukum ini. Terima kasih atas Oke. waktu Bapak. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana pendapat Bapak apa itu hukum? Ya, hukum itu adalah tindakan masyarakat atau cara masyarakat dalam hal menentukan haknya. Terus pertanyaan saya yang kedua Pak, yaitu bagaimanakah proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu dibenahi? Iya, kalau berbicara persoalan penegakan hukum di negara ini, ya tentunya perlu perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini baik itu dari sisi aparatur negara itu sendiri, ya maupun masyarakat itu sendiri. Alasan Bapak mengatakan itu masih perlu dibenahi karena seperti apa Pak? Iya, saat ini ada beberapa undang-undang yang perlu direvisi. Kalau menurut kami masih ada undang-undang yang kami melihat ada tidak balance antara baik itu undang-undang yang kita ketahui lebih tinggi, Undang-Undang Dasar 45 dengan aturan baik itu KUHP maupun undang-undang yang mengatur tentang keperdataan. Oke, terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Sekian. Ya. Bisa minta waktunya sebentar? Sebelumnya Kak, siapa nama Kak? Nama saya Jeffrey Apriyadi. Kebetulan saya seorang mahasiswa. Begini Kak, saya mau wawancarai Ki, yaitu bagaimana pendapat Tak, apa itu hukum Kak? Hukum itu deh suatu hal yang mengikat manusia dan sifatnya itu memaksa. Mengapa Kakak mengatakan bahwa hukum itu bersifat mengikat dan memaksa? Karena dia tidak bisa dipungkiri bahwa antara manusia satu dengan manusia lain itu pasti ada hukum yang mengaturnya. Seperti itu. Terus bagaimana pendapat Kakak mengenai dengan proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah baik atau masih perlu dibenahi? Menurut saya tentu masih perlu dibenahi karena kan saat ini kita mungkin bisa lihat hukum di Indonesia itu masih seperti hukum rimba gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang kuat itu berkuasa sehingga keadilan itu dapat dibeli, sehingga kemudian yang miskin itu tertindas, seperti itu. Mengapa kita mengatakan hukum itu dapat dibeli? Seperti kita lihat sendiri kan, banyak masyarakat menengah ke bawah itu yang tidak mampu atau banyak tidak dapat menang seperti itu ya, jika melawan yang orang-orang yang memiliki uang seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Anda mengenai apa itu hukum? Ya, jadi menurut saya itu hukum merupakan suatu landasan atau suatu aspek yang dibentuk oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, ya, di mana hukum itu mengatur segala sesuatu dinamika yang ada di negara kita ini seperti Indonesia. Jadi hukum itu banyak mengatur berbagai aspek. Ada hukum biasa jenis-jenisnya, ada di politik, agama, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Terus pertanyaan kedua saya yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai proses penegakan hukum di negara ini? Apakah sudah baik atau masih perlu dibenahi?
Ya, berbicara tentang masalah penegakan hukum di Indonesia, kita lihat sekarang ini banyak fenomena penegakan hukum yang agak sedikit bisa dibilang kacau lah. Ya, bisa dibilang ini bukan lagi perlu dibenahi, tapi bisa dibilang terlihat sangat buruk sekali ya. Karena apa? Karena kita lihat beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kerancuan-kerancuan yang terjadi dalam hukum kita. Memang banyak seperti penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Ya, kehidupan bagaimana kita lihat sekarang itu hukum dia tajam ke bawah, tumpul ya bagi ke atas. Ya, kita lihat banyak sekali penyimpangan hukum yang terjadi di Indonesia, sehingga saat ini perlu adanya koreksi bagi pemerintah bagaimana hukum dapat bertumbuh demi keadilan bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik Kak, saya akan bertanya tentang bagaimana pendapat kakak tentang mengenai hukum. Hukum menurut saya itu adalah aturan yang mengatur tentang semua tingkah laku masyarakat. Oke Kak, kalau yang kedua Kak, bagaimana menurut Kak di negara ini, apakah masih perlu dibenahi hukumnya atau sudah baik secara aturan Kak? Kalau menurut saya masih perlu dibenahi, karena kenapa? Masih banyak yang komplain masalah hukum di negara kita. Misalnya politik sekarang ini tentang pemimpin kita sekarang kan banyak juga yang komplain tentang masalah-masalah yang dijanjikan selama ini begitu. Jadi menurut saya hukum itu masih bisa dibenahi begitu. Ayo Kak, makasih baik Kak.